Sudah lihat klasemen Serie A usai pekan keempat musim 2023-2024? Coba cek posisi AS Roma di klasemen tersebut dan jumlah gol yang mereka cetak usai kemenangan besar atas Empoli. Paulo Dybala memborong 2 dari 7 gol kemenangan Giallorossi atas tamunya Empoli pada laga yang usai Senin dini hari 18 September 2023. Sisa 4 gol lainnya dicetak oleh Renato Sanchez, Bryan Cristante, Romelu Lukaku, dan Gianluca Mancini. Masih ada 1 gol hadiah yang merupakan gol bunuh diri pemain Empoli saat mencoba membersihkan bola dalam satu situasi serangan Roma menit 34. Namun Alberto Grassi malah melesakkan bola ke gawangnya sendiri. Kemenangan 7-0 atas Empoli ini menyebabkan AS Roma terlihat mencolok dan berbeda sendirian di papan klasemen Liga Italia. Mari kita lihat pencapaian AS Roma sejauh ini dan semua kronologi yang Anda lewatkan selama pesta gol skuad Jose Mourinho, termasuk momen saat Lukaku dan Dybala berebut untuk mencetak gol. AS Roma tim aneh, peringkat 12 tapi sangat produktif. Giallorossi dengan demikian menjadi tim aneh pada papan klasemen Serie A musim ini. Mereka hanya menduduki urutan ke-12, dijepit antara Torino dan Genoa. Tetapi coba lihat produktivitas golnya. Anak buah Jose Mourinho itu benar-benar memanfaatkan kelemahan Empoli dan gawang yang dijaga oleh stopper asal Albania, Ettrit Berisha, untuk berpesta gol. Produktivitas Roma kini mencapai 11 gol dengan 6 gol kebobolan. Posisi itu menyebabkan mereka menjadi tim kedua paling banyak menjebol gawang lawan. Hanya kalah dari Inter Milan di puncak klasemen Serie A dengan 13 gol. Sebaliknya bagi Empoli, mereka berubah menjadi tim paling malang di dasar klasemen dengan 12 gol kemasukan dan tidak satu kali pun berhasil mencetak gol. Tanpa poin pula setelah 4 laga berakhir dengan kekalahan. Bagaimana performa AS Roma sejauh ini? Jose Mourinho akan sangat senang anak buahnya pintar bersenang-senang dengan gol dan melesakkan 7 gol ke gawang Empoli. Tapi ia masih akan khawatir dengan kemampuan timnya untuk memastikan kemenangan. Giallorossi sudah 2 kali merasakan kekalahan di awal musim baru 2023-2024. 1 kali kalah oleh AC Milan terakhir kali dengan skor 1-2. Dan kembali kalah saat melawan Hellas Verona dengan skor 2-1. Sementara pada pekan perdana musim ini, AS Roma main imbang 2-2 melawan Salernitana pada 20 Agustus 2023 lalu. Menyebabkan mereka kini hanya menghuni posisi 12 klasemen sementara dengan koleksi hanya 4 poin. Serigala Roma kini akan mengalihkan perhatian mereka pada laga-laga Liga Eropa menyambut kedatangan Sheriff Tiraspol yang sangat berbahaya dan pernah mengalahkan Real Madrid pada masa lalu. Setelah itu, sudah menunggu jadwal 2 laga tandang ke Torino dan Genoa. Tim asal kota Turin itu menduduki ranking 11, 1 posisi dan jumlah poin sama dengan La Lupa. Sementara itu, Genoa berada di urutan 13 dengan jumlah poin juga sama 4. Jika Mourinho berhasil memotivasi anak buahnya untuk menang, maka tambahan 6 poin akan membawa Giallorossi melompat ke setengah teratas klasemen Serie A. Momen saat Lukaku ngemis ke Dybala. Anda yang menonton gol AS Roma bisa melihat bagaimana Paulo Dybala bersikap egois untuk gol keduanya. Romelu Lukaku sudah ngemis-ngemis minta diberi bola di dalam kotak penalti lawan. Tapi Dybala bersikukuh mencetak golnya sendiri. Adegan gol kedua Giallorossi itu terjadi pada menit 55 saat Paulo Dybala memperoleh umpan tarik dari Bryan Cristante di luar kotak penalti. Ia kemudian menggiring bola melewati 2 pemain tim putih dan kemudian berhadapan langsung dengan stopper Ettrit Berisha. Si bintang Argentina kemudian melepaskan sepakan kaki kiri yang tidak bisa ditebak arahnya oleh kiper Albania itu. Menjadi gol keempat skuad Jose Mourinho atas tamunya Empoli. Anda bisa melihat saat Romelu Lukaku berdiri beberapa meter di sisi kiri Dybala sembari memberi gestur agar bola diserahkan ke depannya. Namun harapannya tak terwujud. Bagaimana sikap Lukaku? Marah-marahkah? Tidak demikian. Lukaku menunjukkan kebesaran hatinya sebagai seorang bintang. Ia bertepuk tangan bagi gol Dybala tersebut meskipun ia kecewa tidak kunjung diberi bola. Paulo Dybala memang butuh gol ini.
2 gol kalau perlu karena ia baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam laga kekalahan kontra AC Milan terakhir kali. 2 golnya ke gawang Empoli tadi malam akan membuatnya kembali percaya diri bahwa ia masih bisa menjadi mesin gol yang sama saat melesakkan 12 gol Giallorossi musim lalu. Romelu Lukaku di sisi lain juga butuh gol. Ia datang ke Olimpico akibat rayuan Jose Mourinho. Namun ia butuh menghidupkan kembali karir sepak bolanya usai membantu Inter dengan 10 gol dan tidak digunakan dalam skuad Chelsea di bawah Mauricio Pochettino. Gol kelima Roma dicetak oleh Brian Cristante. Si pemberi asis untuk gol Dybala menyambar bola dari umpan Andrea Belotti di luar kotak. Lukaku akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit 82 dengan bantuan asis dari Andrea Belotti. Kali ini sang bintang Belgia hanya perlu berlari kencang di depan, tidak membuat gestur apapun minta diberi bola. Malah dikasih bola oleh Belotti. Setelah itu datanglah gol ke-7 dari Gianluca Mancini, selang 4 menit sebelum akhir. Jose Mourinho sindir Inter Milan dan anak buahnya. Bukan Jose Mourinho namanya kalau nggak nyinyir. Pada musim panas lalu, Inter sebenarnya nyaris merekrut Lukaku. Setelah meminjamnya dari Chelsea, Nerazzurri tadinya berniat mempermanenkannya. Namun, Inter menghentikan proses negosiasi tersebut setelah mengetahui Romelu Lukaku juga berdiskusi dengan Juventus di saat bersamaan. Kesal dengan tindakan Lukaku, sang pemain Belgia akhirnya batal pindah permanen ke Inter, sampai akhirnya dilepas Chelsea ke Roma dengan status pinjaman. Mourinho yang pernah melatih Inter Milan meminta bekas klubnya itu jangan marah-marah pada Lukaku. Ia mengatakan, Romelu perlu bahagia, perlu merasa dicintai dan diinginkan. Dia tiba di sini langsung menyadari tim ini membutuhkan pemain seperti dia. Dia adalah pria yang suka menang. Kemenangan besar ini juga membuat AS Roma mengulangi sejarah 17 tahun silam. Ini menjadi kali pertama sejak 19 November 2006 AS Roma menang 7 gol di Liga Italia. Saat itu Roma menang 7-0 atas Catania di Stadio Olimpico. Meski mencetak kemenangan besar atas Empoli, Jose Mourinho mengaku kurang puas dengan permainan anak asuhnya. Itu adalah penampilan yang bagus, tapi itu bukan penampilan yang sesuai dengan skor 7-0, kata Mourinho. Kami bermain untuk menang, meraih kemenangan dengan cara yang nyaman, tambahnya. Jadi tampaknya The Special One kurang nyaman di ajang pesta gol ini. Mungkin selama pertandingan, ia masih ketar-ketir dan marah-marah di pinggir lapangan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.